anak-anak hebat di seluruh Nusantara. Semangat pagi. Jumpa lagi dengan Ibu Titi Utami. Ibu harap kalian semua tetap semangat ya belajarnya, walaupun saat ini kita masih belajar dari rumah. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya mari kita awali dengan berdoa agar segala ilmu pengetahuan yang akan kita peroleh hari ini dapat kita terima dan kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari dengan baik. Pada hari ini kita masih belajar di tema 1, selamatkan makhluk hidup, subtema 2, hewan sahabatku. Namun saat ini kita sudah masuk ke pembelajaran ketiga. Adapun kompetensi dasar kita pada hari ini, pada muatan bahasa Indonesia, KD 3.1 menyimpulkan informasi berdasarkan teks laporan hasil pengamatan yang didengar dan dibaca. KD 4.1 menyajikan simpulan secara lisan dan tulis dari teks laporan hasil pengamatan atau wawancara yang diperkuat oleh bukti. Pada muatan IPA, dengan KD 3.1 membandingkan cara perkembangbiakan tumbuhan dan hewan. KD 4.1 menyajikan karya tentang perkembangbiakan tumbuhan. Pada pertemuan sebelumnya, kita telah membahas bagaimana cara menentukan gagasan pokok dalam sebuah teks. Pada hari ini, kita akan membahas bagaimana cara menentukan gagasan pokok pada sebuah teks yang akan kita dengarkan. Gagasan pokok merupakan pokok permasalahan yang diulas dalam suatu bacaan. Gagasan pokok dapat ditemui dalam kalimat utama. Gagasan pokok terdapat dalam teks tertulis maupun teks yang dibacakan. Agar dapat menentukan gagasan pokok dalam teks yang akan kamu dengarkan, maka perhatikan langkah berikut ini. Yang pertama, dengarkan dengan seksama pembacaan teks oleh guru atau temanmu. Yang kedua, catatlah kata kunci tiap paragraf yang kamu dengarkan. Dan yang ketiga, tentukan gagasan atau ide pokok tiap paragraf dari teks yang telah kamu dengarkan. Dengarkanlah pembacaan teks berikut ini. Kesadaran konsumsi ikan sebagai sumber gizi. Paragraf pertama, Indonesia merupakan negara maritim dengan sebagian wilayahnya berupa perairan cukup luas. Kondisi ini membuat wilayah Indonesia memiliki kekayaan alam perairan yang berlimpah. Salah satu kekayaan tersebut adalah melimpahnya hasil laut dan perairan di Indonesia berupa berbagai jenis ikan. Paragraf kedua, ikan memiliki nilai gizi yang baik untuk kesehatan tubuh jika dikonsumsi manusia. Ikan merupakan sumber protein selain daging dan ayam. Kandungan gizi dalam ikan bermanfaat bagi pertumbuhan, misalnya asam lemak omega 3 dan 6, vitamin dan mineral yang bermanfaat bagi kesehatan ibu hamil dan janin. Selain itu, ikan mengandung asam amino esensial yang diperlukan oleh tubuh. Paragraf ketiga, tingkat konsumsi ikan oleh masyarakat Indonesia tergolong rendah. Masyarakat masih lebih memilih mengonsumsi daging atau ayam.
Masyarakat belum mengutamakan ikan sebagai sumber protein utama dalam menu makanan keluarga. Paragraf 4. Saat ini pemerintah melaksanakan gerakan nasional, gerakan memasyarakatkan makan ikan atau disingkat menjadi Gemarikan. Gerakan ini bertujuan membangun kesadaran masyarakat Indonesia untuk memilih ikan sebagai sumber protein dalam menu makanan keluarga. Dengan demikian, masyarakat dapat menikmati hasil laut Indonesia sekaligus mendapatkan manfaat dari ikan. Jika kita dengarkan dengan seksama, kata kunci pada paragraf pertama yaitu kekayaan alam perairan. Sehingga kita peroleh gagasan pokok pada paragraf pertama yaitu melimpahnya hasil laut dan perairan di Indonesia berupa berbagai jenis ikan. Kemudian, kata kunci paragraf kedua yaitu kandungan gizi dalam ikan. Sedangkan gagasan pokoknya adalah ikan memiliki nilai gizi yang baik untuk kesehatan tubuh jika dikonsumsi manusia. Kata kunci pada paragraf ketiga yaitu tingkat konsumsi ikan. Sedangkan gagasan pokoknya adalah tingkat konsumsi ikan oleh masyarakat Indonesia tergolong rendah. Dan yang terakhir, kata kunci pada paragraf keempat yaitu gerakan nasional. Sedangkan gagasan pokoknya adalah saat ini pemerintah melaksanakan gerakan nasional, gerakan memasyarakatkan makan ikan atau disingkat dengan Gemarikan. Nah, dari gagasan pokok yang telah kita peroleh, kita dapat membuat suatu simpulan dengan memanfaatkan konjungsi atau kata hubung, sehingga menjadi melimpahnya hasil laut dan perairan di Indonesia berupa berbagai jenis ikan. Ikan memiliki nilai gizi yang baik untuk kesehatan tubuh jika dikonsumsi manusia. Namun, tingkat konsumsi ikan oleh masyarakat Indonesia tergolong rendah. Oleh karena itu, saat ini pemerintah melaksanakan gerakan nasional, gerakan memasyarakatkan makan ikan atau disingkat dengan Gemarikan. Jadi, jika kita perhatikan pada simpulan ini, kita menggunakan dua kata hubung atau dua konjungsi, yaitu kata namun dan kata oleh karena itu. Jadi, tidak hanya ikan yang hidup dan berkembang biak di air, namun ada banyak hewan air yang hidup dan berkembang biak di air, seperti hidra dan anemon laut. Pada pembelajaran 1, kita telah mempelajari perkembangbiakan hewan secara generatif. Sebagian besar hewan tingkat tinggi berkembang biak secara generatif, baik dengan bertelur, beranak, atau bertelur beranak. Pada beberapa jenis hewan tingkat rendah atau yang tidak memiliki struktur tubuh lengkap, mereka melakukan perkembangbiakan secara generatif. Perkembangbiakan hewan secara generatif merupakan perkembangbiakan tanpa melalui peristiwa perkawinan atau tidak kawin.
Pada perkembangbiakan ini, tidak terjadi proses pembuahan sel kelamin betina oleh sel kelamin jantan. Berikut ini beberapa jenis perkembangbiakan hewan secara vegetatif. Yang pertama, membelah diri. Membelah diri merupakan cara perkembangbiakan hewan dengan membagi tubuhnya menjadi dua bagian yang sama atau lebih secara langsung. Perkembangbiakan ini umumnya dilakukan oleh hewan bersel satu, contohnya pada amuba. Nah, di sini ada hewan amuba. Jadi nanti kita perhatikan. Nah, ini dia. Hewan ini akan membelah tubuhnya menjadi dua. Nah, perhatikan di sini. Di sini. Nah, ini sudah terbagi menjadi dua. Ini ya, sebentar lagi. Nah, ini sudah terbagi menjadi dua bagian. Inilah yang disebut dengan proses membelah diri. Yang kedua, tunas. Tunas adalah calon individu baru terbentuk dari tubuh induk yang menonjol. Tunas akan tumbuh melekat pada induk hingga dewasa. Setelah dewasa, tunas akan melepaskan diri dan menjadi individu baru. Contoh hewan yang berkembang biak dengan tunas yaitu hydra dan anemon laut. Nah, jika kita perhatikan sekilas, hewan ini bentuknya seperti tumbuhan. Nah, jadi ini induknya, kemudian bagian sini ini adalah tunasnya. Nah, tunas ini selama dia masih menempel, ini berarti tunas ini belum dewasa. Nanti setelah tunas ini dewasa, dia akan melepaskan diri dari induknya. Ini, kemudian di sebelah sini juga. Nah, itu tadi contoh atau sekilas video bagaimana hewan hydra berkembang biak, yaitu dengan cara tunas. Yang ketiga, fragmentasi merupakan cara berkembang biak hewan dengan memotong bagian tubuhnya. Potongan tubuh tersebut akan tumbuh menjadi individu baru. Contohnya pada cacing planaria atau cacing pipih.
Nah, ini ada cacing planaria. Jadi ketika cacing planaria ini kita potong-potong, dia bukannya mati, justru cacing ini akan bertambah banyak dari potongan tersebut. Nah, perhatikan di sini. Nah, cacingnya dipotong menjadi 4 bagian ya. Ini dari satu cacing yang besar dipotong menjadi 4 bagian. Dari potongan-potongan itu akan berkembang menjadi individu baru. Nah, ini tadi potongan yang di tengah-tengah kan, di bagian tengah tubuhnya. Nah, ini prosesnya. Justru dia akan bertambah banyak ketika kita potong cacing ini. Nah, lihat ini. Nah, ini bekas potongannya. Nah, justru di sini sudah ada muncul mata. Ini sudah ada matanya. Ya kan, ini sudah ada matanya. Ini bagian belakangnya sudah ada ekornya, bahkan ini sudah bisa buang kotoran. Iya. Nah, ini justru dari potongan itu mereka semakin banyak. Jadi jika kita potong satu cacing planaria menjadi 5, maka akan menjadi 5 individu baru. Kita potong jadi 4, ya akan jadi 4 individu baru, seperti itu. Jadi kita semakin banyak kita potong, maka semakin banyak individu yang terbentuk nantinya, seperti itu. Yang keempat, partenogenesis. Partenogenesis merupakan cara berkembang biak hewan tanpa melalui proses perkawinan. Induk betina menghasilkan sel telur yang berkembang menjadi embrio tanpa proses pembuahan oleh sel kelamin jantan. Contohnya pada lebah, tawon, semut, kutu daun, kutu air, dan komodo. Secara alami, hewan dapat melakukan perkembangbiakan sendiri. Namun, terkadang manusia membantu perkembangbiakan hewan, misalnya melalui perkawinan silang. Manusia melakukan perkawinan silang pada hewan dengan tujuan untuk memperoleh individu baru yang lebih unggul. Perkawinan silang dilakukan terhadap 2 individu dalam satu jenis yang mempunyai keunggulan berbeda. Dengan kawin silang, diharapkan lahir keturunan baru yang mewarisi sifat-sifat unggul kedua induknya. Cara ini dapat memperbaiki sifat keturunan. Perkawinan silang biasanya dilakukan pada hewan ternak, seperti kambing, domba, kerbau, dan sapi. Salah satu caranya dengan kawin suntik. Perkawinan silang tergolong perkembangbiakan hewan secara generatif. Perkembangbiakan hewan secara generatif tanpa bantuan manusia disebut dengan perkembangbiakan generatif alami. Sementara itu, perkembangbiakan hewan secara generatif dengan bantuan manusia seperti perkawinan silang disebut dengan perkembangbiakan generatif buatan. Demikianlah penjelasan yang dapat saya sampaikan melalui video ini. Semoga video ini bermanfaat untuk anak-anak kelas 6 di seluruh Nusantara. Salam cerdas, cermat, ceria. Sampai jumpa lagi pada video selanjutnya.